Apakah baik-baik saja? Video kali ini Ebo kembali lagi di aplikasi Skodes dengan keseruan yang berbeda tentunya. Karena kali ini Ebo akan memberikan tutorial tentang cara melakukan penyebutan terhadap pemotongan BPJS 1% dan bagaimana cara penyebutan SPP. Gimana keseruannya? Kita langsung saja cek cidot. Sekarang kita sudah berada di aplikasi Skodes. Nah, yang pertama yang harus kita persiapkan adalah sebelum kita melakukan penyebutan terhadap 1% pemotongan BPJS perangkat desa, kita pastikan terlebih dahulu koneksi data di aplikasi Skodes kita ini terkoneksi di yang mana ya. Oke, kita cek koneksi data. Nah, untuk melakukan jurnal penyesuaian itu koneksi data itu harus berada di ODBC akses ya, bukan di direct access ya teman-teman. Nah, jika teman-teman berada di posisi direct access, silakan teman-teman pindahkan di ODBC access. Tinggal seperti biasa teman-teman, tinggal di tes, kemudian disimpan, di save, dan dibuka kembali, dibuka ulang. Oke, sekarang kita sudah di ODBC access ya. Tinggal ini kita close saja. Nah, di sini Ebo juga sudah menyiapkan data, yaitu di sini ada pemotongan BPJS, penghasilan tetap perangkat desa, siltap bersih diterima, dan tunjangan perangkat desa. Nah, di sini Ebo mencontohkan di perangkat desa ada orang 10 untuk keikut pesertaannya di BPJS. Jadi pemotongannya ini Ebo membuat perhitungan dari Januari sampai dengan bulan Maret. Nah, selama 3 bulan pemotongan BPJS-nya adalah sebesar 780.000. Di sini juga ada pemotongan BPJS kesehatan kepala desa. Jadi teman-teman, nantinya kita akan melakukan penjemputan di jurnal penyesuaian dan pembuatan SPP. Oke, kita lanjut yang pertama. Di kondisi ADD atau ADD untuk siltap ini sudah masuk ke rekening desa. Jadi kita inputkan penatausahaan, data entry ya, penatausahaan, kemudian di penerimaan desa, pilih desa, kemudian penerimaan bank. Di sini kita tambahkan, misalkan ini kondisinya ADD untuk siltap itu masuknya misalkan di tanggal kemarin ya, misalkan di 17 Maret. Jadi di sini penerimaan siltap Januari sampai dengan Maret. Bakuda, namanya Bakuda. Ini menyesuaikan aja untuk daerah teman-teman masing-masing, menyesuaikan. Kemudian diklik 2 kali ya, kode rincian. Karena yang masuk ke rekening desa itu adalah sumber dananya ADD, kita pilih ADD. Untuk nilainya kita random aja. Misalkan di sini totalnya berapa ya, ini 65 75 juta. Oke. Misalkan anggap saja di sini di Skodes atau dimasuk ke rekening desa itu sebesar 80 juta misalkan ini. Itu teman menyesuaikan aja di rekening desa teman-teman. Ini kita tutup. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah penjemputan di jurnal penyesuaian. Nah, tapi sebelum itu kita cek terlebih dahulu di pelaporan pembukuan, di laporan realisasi. Tentunya nanti teman-teman ngecek. Nah, di sini teman-teman sudah masuk ke rekening desa atau terrealisasi di rekening desa sebesar 80 juta. Ini dibesarin aja ya. Nah, jadi sebelum kita melakukan inputan SPP, terlebih dahulu kita input dulu untuk di jurnal penyesuaian. Nah, kenapa? Karena yang terrealisasi di atau yang masuk ke rekening desa itu sudah terpotong BPJS sebesar 1%. Nah, nanti untuk nominal jumlahnya itu teman-teman menyesuaikan di daerah teman-teman masing-masing ya. Nah, bagaimana caranya agar yang terrealisasi 1% atau pemotongan BPJS 1% itu sudah termasuk di realisasi? Nah, bagaimana caranya? Kita lakukan inputan di jurnal penyesuaian. Oke, kita langsung saja. Ini kita close
keluar. Kita pilih data entry, kemudian pembukuan, pilih penyesuaian, pilih desa, pilih jurnal penyesuaian. Nah, sini ada sudah satu jurnal penyesuaian ya untuk silpa kita. Ini kita pilih tambah aja teman-teman, pilih tambah yang warna hitam di bawah ini, pilih tambah, dan tanggalnya karena ADD tersebut masuk di tanggal 17 Maret, kita pilih juga di tanggal 17 Maret. Pilih aja teman-teman. Untuk uraiannya menyesuaikan aja. Di sini Ebo membuat jurnal penyesuaian siltap terhadap BPJS 1%. Nah, menyesuaikan aja sih untuk uraiannya. Nah, jadi karena kita melakukan pemotongan di ADD dan di siltap, jadi yang terhadap jurnal penyesuaian ADD, jadi kita pilih ADD, pilih, kemudian tambah lagi karena yang akan kita terpotong itu di siltap kepala desa dan siltap perangkat desa. Jadi kita pilih di sini penghasilan tetap kepala desa ya teman-teman. Kemudian tambah lagi siltap perangkat desa. Nah, untuk jumlahnya kita bisa cek dulu teman-teman. Di siltap perangkat desa itu terpotong sebesar 780.000. Oke, kita inputkan perangkat desa. Untuk posisinya itu berada di debit ya, 780.000. Kemudian di siltap kepala desa itu terpotong sejumlah 78.000. Posisinya sama di debit. Nah, kemudian di alokasi dana desa ini posisinya berada di kredit sejumlah ini teman-teman bisa melihat di atas di debit. Nah, di debit ini sejumlah 858.000, tinggal diketikkan aja 858. Setelah itu pilih simpan dan jangan lupa diposting teman-teman, di pojok kiri bawah diposting, pilih yes. Nah, jika sudah terposting akan ada tanda centang di pojok kanan atas. Nah, jika sudah kita tutup aja, kita close. Nah, kemudian kita cek teman-teman di laporan pembukuan, laporan realisasi anggaran desa per kegiatan. Nah, ini kita cek. Nah, ini teman-teman, jadi untuk pemotongan BPJS 1% itu sudah terrealisasi di laporan realisasi ya, di siltap kepala desa sebesar 78.000. Kemudian penghasilan tetap perangkat desa sebesar 780.000 rupiah. Nah, setelah ini kita input di jurnal penyesuaian, barulah kita melakukan penginputan di SPP. Nah, oke. Nah, karena di inputan SPP itu teman-teman menginput yang sejumlah bersih yang diterima ya, karena ADD siltap yang diterima oleh teman-teman itu sejumlah bersih yang diterima sudah dipotong BPJS. Nah, kita langsung saja melakukan penginputan SPP ya teman-teman. Karena inputan kita di jurnal penyesuaian sudah berhasil. Kita pilih data entry, penetausan ya, seperti biasa kita melakukan inputan di SPP. Teman-teman para operator sekalian juga sudah pasti hafal dan sudah terbiasa ya dengan hal ini. Ini untuk videonya aku cepetin aja ya, Ebo cepetin aja biar nggak lama-lama. Teman-teman, untuk jumlah nilai di siltap kepala desa ini adalah sejumlah bersih yang diterima ya, sudah dipotong BPJS ya. Kita cek di siltap kades. Ini nih, siltap bersih diterima. Nah, ini sudah dikurang dan sudah dipotong BPJS. Jadi jumlah SPP-nya adalah 6.595.000. Ini kita copy aja lah. Kita copy.
1123. Kita pastikan di sini. Nah, setelah selesai melakukan inputan siltap kepala desa, SPP untuk kepala desa, kemudian lanjut kita penginputan untuk siltap perangkat desa. Jadi untuk nilai jumlah siltap perangkat desa teman-teman, ini jumlah bersih juga ya diterima ya. Sejumlah bersih yang diterima setelah dipotong BPJS sebesar 1%. Oke, kita cek inputannya berapa. Jadi ini teman-teman, siltap bersih diterima. Jumlah siltap setelah dikurang potongan BPJS sejumlah 60.492. Jadi kita copy aja teman. Oke teman-teman, kita sudah selesai juga menginput SPP untuk siltap perangkat desa. Nah, kemudian selanjutnya adalah di mutasi kas teman-teman. Tentunya pencairan di bank ya. Oke teman-teman, pasti sudah terbiasa melakukan hal ini. Pengambilan, penarikan tunai siltap ya. Oke, sejumlah berapa ini teman? Ini kita jumlahkan, anggap saja lah ini kan tadi ini teman-teman jumlahnya adalah 75.187.920. Oke, ini kita copy aja teman-teman, karena kita mencarikan siltap, hanya mencarikan siltap ya kan. Ini kita copy. Oke, kita simpan, kita tutup. Selanjutnya tentunya adalah pencairan SPP. Kita akan mengecek di pelaporan realisasi apakah sudah berhasil ya teman-teman, pencairan SPP. Oke, sudah. Kita langsung cek di laporan realisasi apakah sudah berhasil. Berhasil. Jadi teman-teman, penghasilan tetap perangkat desa dan kepala desa ini sudah terinput di realisasi dan sudah terpotong oleh BPJS 1%. Nah, kita mengeceknya, kita untuk memastikannya, ini siltap kepala desa sejumlah 6.673 ya, 6.673. Ini kita cek di data Excel untuk kepala desa. 6.673 itu adalah penghasilan tetap perangkat desa murni ya, yang tidak terpotong BPJS ya. Nah, namun di dalam siltap realisasi siltap kepala desa tersebut itu sudah ada potongan BPJS 1% yaitu sebesar 78.000 ya. Oke. Nah, begitu juga di laporan realisasi di siltap perangkat desa ini sejumlah 61.272 ya, 61.272. Kita cek di Excel, data Excel.
61272 itu adalah total jumlah siltap yang bersih ya, perangkat desa ya, yang bersih. Dan di dalamnya ada pemotongan BPJS 1%. Teman-teman, inputan kita sudah berhasil. Yang perlu diingat, dipastikan yang pertama adalah koneksi data itu harus berada di ODBC Access ya, jangan diakses, jangan di ini satunya lagi di direct access, karena jika di direct access itu akan tidak berhasil teman-teman pastinya. Silahkan coba. Semoga video Ibu bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa support terus channel Ibu biar lebih berkembang dengan cara kalian like, kalian share, dan kalian komen, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih. Thank you.